My life be like, Boy, what the hell, boy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Lutfi Sekia. Di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Daripada lama-lama, yuk simak. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga dianggap sebagai salah satu pemikir besar yang dimiliki bangsa ini. Bersama Soekarno, Hatta diakui sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, ia juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan. Dalam perjuangannya meraih kemerdekaan bagi Indonesia, Bung Hatta harus berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan dari penjajah Belanda, termasuk pengalaman pahit saat harus menjalani hukuman penjara. Meski demikian, rintangan itu tidak pernah menggoyahkan semangat dan tekadnya untuk terus berjuang demi tanah air Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Ayahnya Haji Muhammad Jamil wafat saat Hatta masih kecil. Ibunya Siti Saleha kemudian membesarkannya dengan penuh kasih dan disiplin. Dalam budaya Minangkabau yang menekankan pendidikan dan peran kaum ibu, Hatta tumbuh menjadi anak yang tekun belajar dan gemar membaca sejak usia dini. Pendidikan formal Hatta dimulai dari European Lagere School. Atau singkatannya itu ELS yang berlokasi di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Meer uitgebreid lager onderwijs, MULO. di Padang dan AMS di Batavia. Kecerdasannya di bidang ekonomi dan humaniora sudah terlihat sejak remaja. Ia dikenal sebagai seseorang yang pendiam namun memiliki pemikiran kritis dan seorang pemuda yang tidak suka basa-basi namun tajam dalam berpikir. Menimba ilmu di Belanda pada tahun 1921, Hatta berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Handelshogeschool atau Handelshogeschool. yang ada di Rotterdam, yang kini bernama Erasmus University Rotterdam, jurusan ekonomi. Di sana, ia tidak hanya fokus belajar, tetapi juga aktif dalam organisasi pelajar Intensive Rise. yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Teman-teman, inilah momen di mana pemikiran nasionalisme Hatta mulai terbentuk. Ia menulis banyak artikel di majalah Indonesia Merdeka dan mulai membicarakan kemerdekaan Indonesia secara lugas, tanpa basa-basi atau kompromi terhadap kolonialisme. Berbeda dari banyak aktivis pada zamannya yang radikal, Hatta lebih percaya pada pendekatan yang rasional dan terukur. Ia mengedepankan pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, dan pembentukan sistem negara yang demokratis. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal semangat perjuangan, tapi juga perlu dibarengi dengan strategi dan pengetahuan yang kuat. Pada tahun 1927, Hatta ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda bersama 3 rekannya karena dianggap melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara atau subversif. Mereka dibawa ke pengadilan di Den Haag untuk diadili, tapi justru di ruang sidang itulah Hatta menunjukkan semangat nasionalismenya yang kuat. Dalam pledoi atau pembelaannya yang berjudul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka, Hatta menyampaikan argumen yang tajam dan masuk akal. Ia menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan bukan kejahatan. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Hatta. Sejak saat itu, namanya dikenal luas sebagai pemimpin muda yang cerdas, berani, dan teguh pada prinsipnya. Hatta kembali ke Indonesia pada 1932 dan langsung bergabung dengan organisasi pendidikan dan sosial politik. Ia aktif di Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru, berbeda dengan PNI lama yang dipimpin Soekarno. Walau mereka berdua memiliki pendekatan yang berbeda, Soekarno dan Bung Hatta memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1934, Hatta dan Sultan Zahir kembali ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Boven di Goel, kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Di pekasingan inilah Hatta memperdalam pemikirannya, menulis banyak esai dan melatih diri menjadi seorang negarawan sejati. Nah teman-teman, bahkan dalam keterbatasan dan pengasingan, Hatta tidak berhenti belajar. Ia mengajari penduduk setempat untuk membaca, menulis, dan berdiskusi. Sikap ini menunjukkan bahwa perjuangannya tak pernah surut dimanapun ia berada. Pendidikan dan pencerahan rakyat selalu menjadi prioritas utama bagi Hatta. Ketika Jepang menduduki Indonesia dan menyerah kepada sekutu pada 1945, situasi politik berubah dengan cepat. Pada 16 Agustus 1945, Hatta dan Soekarno diculik oleh golongan muda Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama-sama membacakan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam struktur pemerintahan awal, Hatta diangkat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dalam posisi tersebut, Hatta tidak hanya menjadi pendamping Soekarno, tapi juga penyeimbang. Ia berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar, pengembangan sistem pemerintahan, dan pengelolaan diplomasi internasional. Ketika Republik menghadapi agresi militer Belanda, Hatta menjadi salah satu tokoh penting dalam meja perundingan. Salah satu kontribusi terbesar Hatta adalah dalam bidang ekonomi. Ia menolak sistem kapitalisme liberal dan sosialisme otoriter. Sebaliknya, Hatta memperkenalkan konsep ekonomi kerakyatan, suatu sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam roda pembangunan. Bagi Hatta, koperasi adalah bentuk paling ideal dalam mengembangkan ekonomi rakyat yang adil dan demokratis. Oleh karena itulah, ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pemikirannya tentang koperasi tidak sekadar teori, tetapi diwujudkan melalui program dan kebijakan nyata, termasuk mendirikan berbagai koperasi di masa awal kemerdekaan. Setiap 12 Juli, Hari Koperasi Nasional, nama Bung Hatta selalu dikenal sebagai inspirasi dan teladan. Karena tenggorokan aku sudah lumayan kering, jadi aku mau minum dulu. Kita lanjut ya. Walaupun Bung Hatta punya hubungan dekat dengan Soekarno, ia tetap berani menyampaikan kritik kalau merasa arah politik negara sudah mulai menjauh dari semangat demokrasi. Ia tidak setuju dengan sistem demokrasi terpimpin yang membuat kekuasaan jadi terlalu terpusat. Karena itu, pada 1 Desember 1956, Hatta memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Keputusan ini menunjukkan bahwa Hatta adalah sosok yang teguh memegang prinsip. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan dan lebih memilih jalan sebagai pemikir yang bebas. Setelah mundur, Bung Hatta tetap aktif menulis, mengajar, dan menyampaikan pandangannya lewat berbagai forum. Ia menjadi suara yang terus mengingatkan bangsa ketika arah kebijakan negara mulai keluar jalur. Teman-teman, jadi Bung Hatta itu selain dikenal sebagai pemimpin dan pemikir besar, Hatta juga dikenang karena gaya hidupnya yang sederhana dan penuh integritas. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan, tidak mengumpulkan kekayaan, dan hidup hemat sampai akhir hayatnya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika ia menolak permintaan anaknya untuk dibelikan sepatu baru karena harga sepatu tersebut terlalu mahal menurut ukuran gajinya sebagai pejabat negara. Keteladanan ini menjadi pelajaran moral yang sangat kuat bagi generasi sekarang. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta dalam usia 77 tahun. Ia dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Tanah Kusir dengan upacara kenegaraan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Namun, warisannya tetap hidup, bukan hanya dalam bentuk fisik seperti koperasi atau tulisan-tulisannya, tetapi juga dalam nilai-nilai seperti kejujuran, kemandirian, pendidikan, dan demokrasi.
Teman-teman, Muhammad Hatta bukan sekadar tokoh sejarah yang hanya disebutkan di buku pelajaran ya. Ia adalah panutan sejati yang menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan teriakan keras atau kekuatan fisik. Ia membuktikan bahwa pemikiran yang tajam, prinsip yang kokoh, dan tindakan yang tulus bisa menjadi kekuatan besar dalam mengubah arah bangsa. Di era modern ini, semangat Bung Hatta tetap relevan ketika bangsa kita dihadapkan pada tantangan moral, ekonomi, dan sosial. Teladan Hatta bisa menjadi kompas arah. Mari kita terus belajar dari beliau, bukan hanya dari sejarahnya, tetapi juga dari nilai hidupnya yang patut kita teladani dan teruskan. Ya, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kesalahan lainnya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja ya. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian lagi. This is Indonesia. Jadi segini aja video dari saya. Mohon maaf kalau mungkin kurang menarik gitu ya. Intinya ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sudah sampai sini saja. Jadi salam hangat dari aku, Alia. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wow.